Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 tentang manajemen perkantoran dan keTUan yang beranggotakan Anastasia Zaratujana dan juga Muzayana Agustin. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah video tutorial tentang ketepatan dalam membuat surat dinas resmi menggunakan Microsoft Office. Baik, langsung saja yang pertama yaitu cara membuat surat keputusan atau SK tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, tulislah nama lembaga yang mengeluarkan surat keputusan, kemudian tulis alamat lembaga dan tentukan nomor surat serta tanggal pembuatan surat. Lalu tulislah perihal surat yang dimaksud secara singkat dan jelas. Selanjutnya, tulis isi surat yang di dalamnya berupa identitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditetapkan, jabatan yang diberikan, waktu mulainya jabatan, durasi atau periode penugasan dan tugas serta tanggung jawab. Lalu yang terakhir, masukkan tanda tangan pengesahan serta cantumkan nama dan jabatan pihak yang mengeluarkan surat. Kemudian yang kedua yaitu surat tugas atau ST operator sekolah, bendahara sekolah, dan seterusnya. Berikut tutorial pembuatnya, yaitu yang pertama, tulislah nama lembaga yang mengeluarkan surat tugas, selanjutnya tulis alamat lembaga, dan tentukan nomor surat serta tanggal pembuatan surat. Kemudian tulislah perihal surat yang dimaksud secara singkat dan jelas. Selanjutnya, tulis isi surat yang di dalamnya berupa identitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang ditetapkan, jabatan yang diberikan, waktu mulainya jabatan, durasi atau periode penugasan, dan tugas serta tanggung jawab. Yang terakhir yaitu masukkan tanda tangan pengesahan serta cantumkan nama dan jabatan pihak yang mengeluarkan surat. Yang ketiga yaitu cara membuat surat edaran atau SE kepala sekolah. Berikut tutorialnya, yaitu yang pertama, tulislah nama lembaga yang mengeluarkan surat edaran Kepsek. Selanjutnya, tulis alamat lembaga dan tentukan nomor surat serta tanggal pembuatan surat. Lalu, tulislah perihal surat yang dimaksud secara singkat dan jelas. Selanjutnya, tulis isi surat yang di dalamnya berupa salam pembuka dan tujuan surat edaran. Lalu, jelaskan isu atau informasi yang ingin disampaikan secara jelas. Kemudian, berikan instruksi atau himbauan secara rinci. Dan yang terakhir yaitu memberikan penutup yang mengarahkan pada kesadaran akan pentingnya informasi yang disampaikan. Selanjutnya yakni ada surat perjalanan dinas PD. Yang pertama yakni tulislah nama lembaga yang mengeluarkan surat perjalanan dinas. Selanjutnya tulis alamat lembaga. Tentukan nomor surat dan tanggal pembuatan surat. Tulislah perihal surat yang dimaksud secara singkat. Selanjutnya surat yang di dalamnya berupa nama lengkap dan jabatan pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Kemudian tujuan perjalanan dinas. Lalu cantumkan tanggal keberangkatan dan estimasi tanggal kepulangan. Selanjutnya yakni jelaskan keperluan atau tujuan dari perjalanan dinas tersebut. Yang terakhir masukkan tanda tangan pengesahan serta cantumkan nama dan jabatan pihak yang mengeluarkan surat. Yang kelima ada surat pengajuan atau permohonan bantuan dana kepada pemerintah, yakni yang pertama tulislah nama lembaga yang mengajukan bantuan dana, selanjutnya tulis alamat lembaga, surat dan tanggal pembuatan surat serta tulislah perihal surat yang dimaksud secara singkat dan jelas. Selanjutnya pada isi surat di dalamnya merupakan latar belakang atau alasan mengapa bantuan dana itu dibutuhkan. Kemudian tujuan dan penggunaan dana yang dimohonkan. Selanjutnya yakni sertakan data-data yang mendukung seperti jumlah dana yang diperlukan dan rencana penggunaan serta cantumkan informasi kontak yang bisa dihubungi. Yang terakhir yakni masukkan tanda tangan pengesahan serta mencantumkan nama dan jabatan pihak yang mengeluarkan surat. Yang keenam ada berita acara serah terima. Yang pertama yakni tulislah nama lembaga yang melibatkan dalam proses serah terima. Selanjutnya yakni tulis alamat lembaga. Tentukan nomor surat dan tanggal pembuatan surat serta tulislah perihal surat yang dimaksud secara singkat dan jelas. Pada isi surat di dalamnya berupa identitas pihak yang menyerahkan dan menerima barang atau dokumen. Kemudian sebutkan barang atau dokumen yang diserahkan secara lengkap. Cantumkan kondisi barang atau dokumen saat diserahkan serta catatan khusus jika ada terkait dengan kondisi barang atau dokumen. Yang selanjutnya yakni ada tampilkan waktu
dan tempat serah terima. Yang terakhir yakni sertakan tanda tangan dari kedua belah pihak sebagai tangan persetujuan serta cantumkan nama dan jabatan pejabat yang mengeluarkan surat berita acara tersebut. Baik, itu tadi tutorial pembuatan surat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.